Menerima adalah berkah, tapi memberi adalah anugerah. Alangkah indahnya bila memberi bukan hanya sekedar kewajiban, melainkan menjadi kebiasaan. Tidak perlu melihat jumlah, tidak perlu melihat rupiah. Tidak perlu juga khawatir. Justru dengan kamu menyisihkan sebagian rezeki, itu akan membuka pintu rezeki lain yang lebih besar lagi. Makna kehidupan bisa kamu rasakan bukan dari berapa banyak yang telah kamu dapatkan, tapi dari berapa banyak yang telah kamu berikan. Di bulan baik ini, bulan penuh berkah. Sisihkan rezeki untuk bersedekah. Taburlah benih kebaikan saat berkecukupan maupun berkekurangan. Memberi bukan berarti mengurangi. Memberi tidak akan pernah rugi. Memberi adalah investasi untuk hidup di akhirat nanti. Jadilah pribadi tangan di atas, bersedekah tanpa batas. Memberi dengan ikhlas tanpa mengharapkan balas. Jangan khawatir merasa kurang, karena sesungguhnya Tuhan Maha Penyayang. Rezeki bukan milik Anda seorang, melainkan titipan untuk banyak orang. Siapa yang menabur benih, dia akan memetik hasil. Siapa yang menebar kasih, dia akan berlimpah cinta. Dan siapa yang memberi jalan pada hidup banyak orang, maka senantiasa indah. Kelak dia akan terus dikenang. Teman-teman sekalian, ada dua ayat di dalam Al-Quran, surat Fatir ayat 29 dan 30 tentang janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang berinfak dalam keadaan sembunyi-sembunyi ataupun yang berinfak dalam keadaan terang-terangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah atau Al-Quran dan orang-orang yang mendirikan sholat, orang-orang yang menginfakkan sebagian dari apa yang kami karuniakan kepada mereka dalam keadaan sembunyi-sembunyi dan dalam keadaan terang-terangan, mereka mengharapkan perniagaan yang tidak mungkin rugi, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyempurnakan bagi mereka upah ataupun pahala mereka, dan Allah menambahkan bagi mereka sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Menghargai. Teman-teman sekalian, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan banyak hal kepada orang yang berinfak. Di antara apa yang Allah janjikan kepada orang yang berinfak adalah tijaratan lan tabur, perniagaan atau perdagangan yang gak mungkin rugi. Jadi benarlah sabda Rasulullah SAW bahwa Nabi bersumpah demi Allah tidak akan berkurang harta karena sedekah. Maka inilah makna dari tijaratan lan tabur, perniagaan yang gak mungkin rugi. Ketika kita menginfakkan harta kita untuk masjid, menginfakkan harta kita untuk membantu orang lain, menginfakkan harta kita untuk keluarga kita, maka lan tabur, gak mungkin infak kita itu akan membawa kita kepada kerugian, mustahil. Sebagaimana Nabi SAW bersumpah gak berkurang harta karena sedekah. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjanjikan liyuwaffiyahum ujurahum, Allah akan menyempurnakan bayaran untuk mereka. Ujur dari kata ujrah dalam bahasa sehari-hari kita itu adalah upah ataupun bayaran. Jadi orang yang berinfak, orang yang bersedekah di jalan Allah, maka Allah akan menyempurnakan balasan mereka. Tidak akan pernah diberikan balasan yang kurang dari hak mereka. Kalau mereka berinfak dengan angka 1, maka Allah akan menyempurnakan balasan 700 kali lipat minimal. Allah akan menyempurnakan. Tidak mungkin 699. Pasti Allah sempurnakan menjadi 700 kebaikan yang berlipat ganda. Kemudian yang ketiga, Allah menjanjikan wa yazidahum min fadlih,
dan Allah akan menambahkan untuk mereka fadlun, anugerah karunia dari Allah yang tidak disebutkan secara spesifik apa bentuknya. Dan ini justru menjadi sesuatu yang kejutan bagi kita. Bisa berbentuk kebahagiaan, bisa berbentuk kehormatan, kemuliaan, keluarga, dan banyak hal, kesenangan, ketenangan, dan seterusnya di antara karunia-karunia Allah SWT. Maka dari itu, salah satu cara untuk mendapatkan keuntungan dan kebaikan yang berlipat ganda itu adalah infak fisabilillah sirran wa alaniyah, dalam keadaan terang-terangan ataupun dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Buat teman-teman yang pengen berdagang dengan Allah dengan perdagangan yang gak mungkin rugi, buat teman-teman yang pengen disempurnakan haknya oleh Allah dalam segala urusan, buat teman-teman yang pengen ditambahkan karunia oleh Allah SWT, saya menawarkan yuk kita sama-sama bangun masjid wakaf 500.000 atau kelipatannya, membangun masjid yang nanti menjadi pusat tempat dakwahnya anak muda.